Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Gebi Anandawe, NPM 1910013411170. Saya dari jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembacaan puisi, cerpen, dan drama yang merupakan tugas dari mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia 1. Ibuku. Ibuku adalah cahaya di dalam hidupku. Ibuku adalah harta yang paling berharga di hidupku. Tanpa ibu, aku takkan ada di dunia ini. Tanpa ibu juga, aku takkan bisa menjadi seperti saat ini. Oh ibu, engkau yang menjagaku di setiap waktu, merawatku, dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Itu semua engkau lakukan tanpa meminta balasan. Ibu, kasihmu seluas samudra, cintamu sedalam lautan, sayangmu setinggi gunung. Sungguh, tulusnya itu semua engkau berikan kepadaku, Ibu. Oh Ibu, engkau bagaikan perisai di dalam hidupku yang selalu melindungiku dengan segala pengorbananmu. Engkau rela melakukan apa saja demi diriku. Ibu, dengan apa aku membalas semua jasamu itu? Ibu, maafkan aku yang belum bisa membahagiakanmu, yang belum bisa membuatmu bangga pada diriku. Maafkan anakmu ini yang pernah membuat kesalahan padamu. Sesungguhnya tak terbayangkan oleh diriku jika hidup ini tanpamu. Ibu, terima kasih engkau telah ada untukku. Terima kasih atas segalanya, Ibu, dan semua cinta yang kau berikan kepadaku. Aku sangat menyayangimu, Ibu. Kucingku. Gora namanya. Kucing peliharaanku di rumah. Lucu sekali, dengan bulunya yang lembut, bola matanya yang besar, dan ekornya yang panjang, membuatku ingin bermain dengannya setiap hari. Pelangi. Sore itu aku melihatnya, indah sekali di langit, memiliki warna yang banyak, membuatku kagum akan hal itu. Oh pelangi, ciptaan Tuhan yang sangat indah. Ia datang ketika hujan telah berhenti, tetapi hadirnya hanya sekejap waktu. Oh pelangi, mengapa datang hanya sebentar, padahal ingin sekali diriku melihatmu berlama-lama. Tetapi kau harus pergi meninggalkanku. COVID-19. Di tahun ini COVID-19 datang, membuat aktivitas kami terhalang. Sekolah, kampus, dan lainnya menjadi tutup sebab COVID-19. Dan kami pun harus menerima semua ini dengan ikhlas. Kami ingin beraktivitas seperti dulu lagi. Kami ingin belajar seperti biasa lagi. Kapan kami bisa seperti dulu lagi? Sungguh kami tak tahu kapan semua ini akan berakhir. Cukup sudah semua ini terjadi. Sudah banyak saudara-saudari kami yang harus berguguran. Kumohon Tuhan, hilangkanlah COVID-19 ini agar hidup kami tenang tanpa COVID-19 lagi. Kupu-kupu. Begitu indahnya dirimu kupu-kupu. Dengan sayapmu, kau bisa terbang kemana-mana. Dengan warna-warni di sayapmu kau tunjukkan kecantikanmu. Alangkah terpesonanya diriku jika melihat kau terbang. Oh kupu-kupu yang cantik, ingin sekali aku merasakan terbang bersamamu, melintasi bunga-bunga di taman itu.
bermain pagi dan sore. Bonekaku yang lucu, oh bonekaku, begitu lucunya dirimu, yang kudapat dari ibu di hari ulang tahunku. Dengan rambutnya yang pirang, matanya yang besar, lucu sekali, membuatku tak sudah untuk memandanginya. Rumahku, rumahku adalah istanaku, dan rumahku adalah segalanya bagiku, tempat di mana aku berlindung di kala hujan dan panas. Di sana aku membuka mataku untuk pertama kalinya, dan di sanalah aku menginjakkan kakiku pertama kalinya ke dunia. Di rumahlah tempat kebahagiaan menyatu bersama keluargaku. Aku sangat mencintai rumahku. Bintang kecil, oh bintang, kau terlihat begitu kecil di atas langit sana. Dengan cahayamu kau begitu indah, kau hiasi seluruh angkasa. Oh bintang, ingin sekali ku terbang menemuimu dan menari bersamamu. Namun, kau begitu sangat jauh sekali. Kelinciku, kelinciku bernama Mumu. Warnanya putih dan sangat bersih. Dengan kakinya yang kecil, dia berjalan melompat-lompat. Oh kelinciku, kau begitu sangat lucu. Dengan matamu yang kecil dan ekormu yang pendek, membuatku selalu terbayang akan dirimu yang lucu. Rindu sahabat, sahabat, apakah kau tak rindu? Aku rindu sekali tentang kenangan kita saat itu. Tapi kini semuanya telah berubah. Kau di sana dan aku di sini. Kita terpisah oleh jarak dan waktu. Sungguh, aku tak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Ikanku, oh ikanku, namanya Molly, ikan peliharaanku di rumah, yang jika berenang sangatlah lincah. Molly adalah teman baikku di rumah. Tubuhnya sangat kecil, dengan warna merah di tubuhnya. Ekornya pendek dan atanya yang kecil membuatku sangat suka padanya. Sang ayam merah. Suatu hari di peternakan cuacanya sangatlah panas. Di dalam peternakan terdapat beberapa hewan di dalamnya. Di antaranya ada ayam merah, sapi, dan bebek. Di kala itu ayam merah sudah tidak memiliki persediaan makanan. Dan akhirnya ayam pun keluar dari kandangnya dan menanyakan kepada teman-temannya yang lain. Adakah yang mau membantu saya untuk mencari makanan di luar? Dan teman-teman ayam pun menjawab, saya tidak bisa, dikarenakan cuacanya sangat panas. Dan akhirnya ayam merah pun keluar dari peternakan seorang diri. Di pertengahan jalan, ayam merah menemukan bulir gandum. Dan ayam merah pun membawa bulir gandum tersebut ke peternakan. Ayam merah pun memberitahu kepada teman-temannya bahwa ia menemukan bulir gandum. Namun, tak satu pun dari teman-temannya menghiraukannya. Setelah itu, ayam merah pun menawarkan kepada teman-temannya, apakah ada yang mau membantu saya untuk menanamkan bulir gandum ini? Teman-temannya pun menjawab, saya tidak bisa dikarenakan cuacanya sangat panas. Akhirnya ayam merah pun menanamkan bulir gandum itu sendiri. Setelah beberapa hari, bulir gandum itu tumbuh dan siap untuk dipanen.
Ayam merah pun menawarkan kepada teman-temannya lagi, "Apakah ada yang mau membantu saya untuk memanen gandum-gandum ini?" Teman-temannya pun menjawab, "Saya tidak bisa." Setelah itu, ayam merah pun memanen gandum itu sendirian. Setelah ayam merah memanen gandum tersebut, ayam pun ingin menggiling gandum tersebut dan ingin menjadikan gandum tersebut menjadi roti. Ayam merah pun menawarkan kepada teman-temannya untuk terakhir kalinya, "Apakah ada yang mau membantu saya menggiling gandum ini dan memasak gandum ini?" Dan jawaban teman-temannya pun tetap sama. Akhirnya ayam merah pun menggiling gandum itu sendirian dan memasaknya sendirian. Dan saat roti gandumnya telah masak, ayam pun menawarkan kepada teman-temannya, dan teman-temannya pun mendekat karena menginginkan roti itu. Dan ayam pun berkata, "Roti ini milik saya, karena yang menanam, memanen, dan memasaknya adalah saya sendiri." Dan teman-temannya pun menyesali atas perbuatannya sendiri. Dan ayam pun tak tega melihat teman-temannya yang menginginkan roti itu. Dan akhirnya ayam pun memberikan roti itu kepada teman-temannya, dan mereka pun makan bersama dengan bahagia. Bunga mawar yang sombong. Suatu hari, di padang pasir tumbuhlah tumbuhan bunga mawar, dan di sampingnya tumbuh pula 2 kaktus. Nama kaktus itu adalah Ted dan Moss. Betapa terkejutnya Ted dan Moss melihat bunga mawar yang tumbuh di sampingnya. Dan kaktus itu pun memberikan nama kepada bunga mawar tersebut dengan nama Ajaib. Ted dan Moss selalu menyiramkan airnya kepada Ajaib, karena kaktus memiliki air di dalam tubuhnya. Dan akhirnya bunga mawar kecil itu pun tumbuh besar, dan bunganya sudah hampir mekar. Dan akhirnya Ted, Moss, dan Ajaib berteman. Dan tiba-tiba datang seorang yang berniat mencabut Ajaib. Ia memberikan air di dalam wadah dan ditaruhkan di depan Ajaib. Dan Ajaib pun melihat bayangan dirinya di dalam air tersebut. Betapa terkejutnya Ajaib melihat dirinya yang begitu cantik. Dan Ajaib menjadi sombong, dan orang itu mengatakan kepada Ajaib bahwa Ajaib tidak seharusnya berada di padang pasir ini. Ajaib seharusnya berada di kota dan ditanam di taman. Dan seseorang tersebut tidak berhasil mencabut Ajaib karena dihalangi oleh Ted dan Moss, karena Ted dan Moss tahu seperti apa kota itu. Dan Ajaib tidak akan bertahan lama jika pergi ke kota, dan ia akan mati. Dan akhirnya orang itu pergi. Setelah itu Ajaib pun marah kepada Ted dan Moss. Ajaib mengejek-ngejek Ted dan Moss dan berkata bahwa mereka cemburu akan kecantikan Ajaib. Dan Ajaib berkata bahwa tidak akan meminum air dari Ted dan Moss. Ted dan Moss mendengar itu sangat marah. Dan hari-hari pun berlalu, hingga Ajaib hampir mati dikarenakan kekurangan air. Ted dan Moss menawarkan air kepada Ajaib, namun Ajaib menolaknya. Setelah beberapa saat, Ajaib sudah tak tahan lagi dan sangat membutuhkan air. Kemudian Ted dan Moss segera menyiramkan air kepada Ajaib. Dan setelah beberapa saat, Ajaib pun kembali segar lagi, dan Ajaib mengakui kesalahannya kepada Ted dan Moss. Ajaib pun meminta maaf kepada Ted dan Moss. Akhirnya mereka pun kembali berteman. Bebek buruk rupa. Pada suatu hari di peternakan terdapat induk bebek yang sedang mengerami 7 telurnya. Dan setelah beberapa hari tibalah saatnya telur-telur itu menetas. Setelah 6 telur tersebut menetas, ada 1 telur yang belum menetas. Induk bebek itu pun mengeraminya kembali, dan akhirnya menetaslah telur tersebut. Betapa terkejutnya induk bebek mengetahui bahwa anaknya yang satu itu tidak mirip dengan induk bebek dan juga saudara-saudaranya.
Anak bebek itu pun diejek oleh saudara-saudaranya karena buruk rupa. Bukan hanya itu, anak bebek itu pun juga diejek oleh kawan-kawan atau hewan-hewan yang ada di peternakan. Suatu hari, ibunya mencari makanan untuk anak-anak bebek tersebut. Namun, saat induk bebek mencari makan, datanglah pemburu yang menembakkan ke arah induk bebek. Betapa malangnya, induk bebek pun tertangkap oleh pemburu tersebut. Anak bebek buruk rupa pun menunggu induk bebek di depan peternakan hingga 2 hari. Namun, ibunya tidak kunjung datang. Dan akhirnya bebek buruk rupa pun pergi ke tempat hewan-hewan yang lain yang ada di peternakan tersebut untuk menanyakan keberadaan ibunya. Namun hewan-hewan lain mengatakan bahwa dirinya tak tahu keberadaan ibunya. Dan hewan-hewan tersebut tak ingin berlama-lama berbicara kepada bebek buruk rupa itu. Akhirnya, anak bebek itu pun pergi dari peternakan dan mencari ke tempat lain di dasar hutan. Bebek pun merasa sendirian dan kesepian. Ia menangis karena dirinya yang buruk rupa itu. Akhirnya ia menemukan sebuah danau di mana tidak ada satupun hewan di sana. Ia merasa tenang dan nyaman ketika di sana. Dan hingga akhirnya musim salju pun tiba. Anak bebek itu sangat senang sekali bermain salju. Karena kelelahan bermain, anak bebek itu pun merasa lapar, namun susah untuk mencari makanan karena semuanya tertutupi salju. Anak bebek itu pun kedinginan. Setelah sekian lama anak bebek itu kedinginan, seorang petani pun datang dan menghampiri anak bebek itu. Ia pun membawa pulang anak bebek tersebut dan diselimuti agar tak kedinginan. Petani itu pun merawat anak bebek hingga besar. Setelah anak bebek itu besar, petani tersebut pun melepaskan anak bebek ke sekitar danau. Saat anak bebek itu berenang, betapa terkejut dirinya melihat bayangannya yang di dasar danau, bahwa dirinya sekarang telah menjadi cantik. Dan anak bebek itu pun tahu bahwa dirinya ternyata bukanlah bebek, melainkan angsa. Karena pada saat itu anak bebek itu pernah melihat segerombolan angsa yang terbang untuk berimigrasi. Dan kini dirinya seperti angsa-angsa tersebut. Dan sebenarnya anak bebek tersebut adalah anak angsa yang malang. Dikarenakan pada saat dirinya masih berupa telur, dirinya terjatuh hingga sampai ke sangkar bebek tersebut. Angsa tersebut yang bukan bebek buruk rupa lagi, kini sudah mempunyai teman-teman. Karena angsa itu berteman dengan angsa lainnya di sekitar danau tersebut. Pada beberapa waktu lalu, sejumlah siswa telah melaksanakan ujian sekolahan. Dalam tokoh ini, sebut saja dengan nama Handoko, yang mana ia merupakan murid teladan di sekolahnya. Dan dia mempunyai sahabat, Dodi, Hikmah, dan Roni. Pada suatu hari, dia dipanggil kepala sekolah untuk menghadap beliau. Ketika dari ruang guru, Handoko terlihat riang. Pasalnya dia mendapat nilai ujian nasional yang bagus, dan semua temannya pun mendapatkan nilai yang sama. Akhirnya, aku lulus. Dodi, aku senang kita berempat lulus dengan nilai yang baik. Semua ini berkat keseriusan kita ketika belajar selama ini. Nikmah, itu karena mengorbankan banyak waktu untuk belajar. Handoko, Roni, kamu ngelamunin apa? Sambil menepuk bahu Roni karena sejak awal ngelamun sendiri. Roni, semuanya kita udah lulus SMP nih. Tentunya kita akan berpisah karena aku akan melanjutkan pendidikan ke SMA di luar kota. Dodi, aku akan melanjutkan pendidikan di luar negeri. Bagaimana dengan kamu, Nikmah? Nikmah, aku akan meneruskan ke pondok luar kota. Kalau kamu, kemana Handoko? Handoko, aku akan meneruskan ke SMA favorit tunas muda yang ada di kota ini. Tidak terasa, persahabatan ini kita rajut sejak TK hingga sekarang dan harus terpencar sendiri-sendiri sambil meremurungkan muka. Dodi,
Setiap pertemuan pasti ada akhir dan itu terjadi pada kita sekarang. Bagaimanapun juga itulah hidup, kita harus memikirkan masa depan kita. Mari kita saling memaafkan untuk menjalin silaturahmi ini menjadi yang baik. Lalu keempat remaja itu saling bersalaman karena akan berpisah untuk sementara. Maka akhirnya mereka berempat memutuskan bahwa persahabatan ini akan terus berlanjut walaupun ada jarak di antara mereka, sambil berharap semoga suatu saat ada waktu yang indah untuk ditemukan.